Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi rekan-rekan sejawat di Rumah Sakit Darmo. Saya Dila Trajana, dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Darmo. Pada kesempatan ini akan berbagi ilmu tentang terapi oksigen. Namun sebelum kita membahas tentang terapi oksigen, topik besarnya sebetulnya adalah respirasi. Karena tanpa respirasi, oksigen tidak ada bermanfaat. Kenapa terapi oksigen ini penting? Kita tahu bahwa sebetulnya oksigen di bumi ini sangat berlimpah dan selalu tersedia dengan gratis. Namun kita jarang menyadari nikmat yang begitu besar ini. Kita tahu bahwa pasien yang sakit membutuhkan oksigen sampai berapa rupiah, berapa juta, puluhan juta. Dan meskipun berlimpah dan kita membutuhkan, manusia memang tidak bisa hidup tanpa oksigen. Dan kita tidak bisa menyimpan oksigen tubuh kita. Beda dengan makanan, kita makan bisa, puasa oksigen nggak bisa, puasa minum kita bisa, tapi puasa oksigen juga nggak bisa. Karena memang tubuh kita tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan oksigen. Sehingga oksigen atau hanya mampu masuk ke tubuh kita lewat jalur respirasi atau pernafasan. Oleh sebab itu, pembahasan tentang respirasi itu sangat penting sekali. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 125, ada statement. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Memang Al-Quran tidak menyebut kata-kata oksigen, tapi Al-Quran sudah menyampaikan tanda-tanda oksigen. Kenapa? Tahu, di langit tidak ada oksigen. Jadi, kalau tidak ada oksigen, orang akan sesak. Dadanya sempit, sesak, nggak bisa nafas. Jadi ini adalah sebetulnya buku panduan kita di abad ke-7 yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu sudah menyatakan bahwa kita manusia butuh oksigen. Karena tanpa oksigen kita akan sesak. Oke, jadi topik respirasi kali ini kita akan bagi menjadi 5 chapter. Kali ini adalah chapter yang nomor 1, yaitu fisiologi pernafasan. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang chapter berikut nomor 2, yaitu definisi dan patofisiologi gangguan nafas. Yang ketiga, chapter 3 adalah monitoring klinis gangguan nafas ataupun tanda-tanda yang memerlukan terapi oksigen. Yang keempat, terapi oksigen sederhana yang mungkin teman-teman bisa di ruangan bisa dilakukan, yaitu oksigen nasal, simple mask, NRM, dan sebagainya. Yang terakhir, chapter 5 adalah terapi oksigen lanjut yang sementara ini hanya bisa kita lakukan di ICU kita, yaitu mulai dari high flow nasal kanul, HFNC, NIV, apa itu nanti NIV, dan basic ventilator. Kita nggak mendalam, tapi paling tidak itu pengenalan untuk teman-teman yang ada di rumah sakit Darmo. Oke, kita masuk kepada chapter yang nomor 1, yaitu fisiologi pernafasan. Kita tahu sistem respirasi atau terdiri dari paru dan jalan nafas. Karena tanpa keduanya, oksigen tidak akan bisa masuk ke paru, sehingga oksigen bisa masuk ke tubuh, masuk ke peredaran darah, sampai ke sel. Juga paru adalah tempat gas kotor atau gas hasil metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi, yaitu oksigen plus nutrisi menghasilkan energi, air, dan CO2 di seluruh tubuh yang beredar di darah masuk ke paru, dikeluarkan lewat paru, melalui mekanisme respirasi, ventilasi, sehingga bisa. Kita tahu mekanisme pernafasan yaitu terutama dipengaruhi oleh otot diafragma. Kondisi normal,
diafragma berbentuk cekung, sehingga pada saat kita menarik nafas, diafragma kontraksi. Kalau kontraksi itu otot menjadi lebih pendek, sehingga akhirnya otot kontraksi menyebabkan rongga dada menjadi lebih besar. Otot-otot nafas yang menggerakkan tulang rusuk juga menjadi lebih besar, sehingga rongga dada menjadi lebih besar. Dampaknya apa? Rongga dada tekanannya menjadi lebih negatif. Karena menjadi lebih negatif, otomatis udara bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Itu pelajaran fisika waktu SMA ya. Udara masuk secara pasif melalui jalan nafas ke paru-paru. Begitu juga dengan saat kita ekspirasi atau mengeluarkan udara. Otot diafragma rileks sehingga secara dasar isi perut menekan rongga dada sehingga rongga dada mengecil, otot-otot pernafasan juga merileks sehingga tulang rusuk menyebabkan rongga dada mengecil, sehingga rongga dada tekanannya menjadi lebih positif daripada udara luar, sehingga udara akan keluar secara pasif. Oke. Kita tahu bahwa oksigen difusi terjadi karena oksigen yang ada di alveoli, tekanan oksigen di alveoli, kita perumpamakan 100, karena memang tekanan di alveoli oksigen 100, itu melakukan difusi ke pembuluh darah, sehingga tekanan oksigen di pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang awalnya 40 itu naik menjadi 100 karena berdifusi. Prinsip difusi adalah perbedaan gradien tekanan tinggi menuju tekanan yang kadar yang lebih rendah, kadar yang lebih tinggi, kadar yang lebih rendah, sampai pada titik nisbi, keseimbangan. Di sini terjadi keseimbangan antara kadar alveoli dengan kadar pembuluh darah, kadar oksigen, sehingga saat telah di darah terjadi sirkulasi sampai kepada sel, karena memang sel kadar oksigennya rendah, maka terjadi difusi kembali ke sel, sehingga sampai pada titik nisbi di mana kadar oksigen di pembuluh darah sama dengan yang di sel, yang kurang lebih kadar oksigennya adalah 40, yaitu adalah kadar oksigen di pembuluh darah vena kurang lebih, yang kembali lagi ke jantung, dari jantung kembali lagi ke paru, sehingga sirkulasi ini berputar terus-menerus. Dan ini yang menyebabkan oksigen tidak bisa disimpan. Ya, nggak ada penyimpanan oksigen di sini. Begitu juga dengan CO2, difusi CO2, gas karbon dioksida. Kita bahasnya dari bawah, karena memang CO2 dihasilkan oleh tubuh. Karena memang hasil metabolisme, berarti sel memiliki kadar CO2 yang jauh lebih tinggi daripada kadar di pembuluh darah. Sehingga CO2 di sel berdifusi ke pembuluh darah. Kemudian melalui aliran darah vena, kembali ke jantung, ke paru, karena memang kadar CO2 di udara itu tekanannya lebih rendah daripada pembuluh darah, meskipun gradiennya tidak sebesar oksigen, tapi tetap berbeda, sehingga terjadi difusi sebagian ke alveoli. Sehingga titik nisbinya atau titik keseimbangannya adalah 40 sesuai dengan kadar tekanan CO2 di alveoli. Pembuluh darah arteri beredar ke tubuh, begitu proses yang seterusnya. Oke. Jadi kita bahas oksigen masuk. Bagaimana oksigen masuk? Jadi apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, PaO2. P itu ini sih lambang dari tekanan. A itu adalah alveoli. Jadi tekanan alveoli O2, tekanan alveoli oksigen. Kedua, kapasitas difusi. Yang ketiga, perfusi. Jadi kalau kita kembali lagi nih,
Pertama tergantung dari kadar PaO2, tekanan di alveoli. Kedua, kemampuan kapasitas difusi. Yang ketiga adalah perfusi. Yang keempat adalah keseimbangan dari ventilasi ini yang karena pengaruh juga dibandingkan dengan perfusi, yaitu keseimbangan ventilasi dan perfusi atau mismatch, ventilation and perfusion mismatch. Ya, kita bahas dulu tentang tekanan alveoli oksigen. Kita tahu kalau kita perumpamakan alveoli itu ibaratnya adalah atau paru ibaratnya adalah kayak kantong balon yang berisi udara, di mana udaranya sama dengan udara bebas, di mana kadar udara bebas oksigen hanya 21%, mayoritas dipenuhi oleh nitrogen, sebagian CO2, sebagian uap air. Nah, karena oksigen ini terjadi difusi masuk ke pembuluh darah, sehingga pasti kadar oksigen akan berkurang. Karena tekanan ini sama ya, tekanan alveoli ini adalah tekanan total, yaitu adalah penjumlahan dari tekanan oksigen, CO2, uap air, dan nitrogen. Sehingga kalau ini turun, karena ini konstan, berarti yang lain ada yang berubah. Yang berubah apa? Ingat, tadi ada difusi oksigen, juga ada difusi CO2. Oksigen dari alveoli ke darah, CO2 dari darah ke alveoli, sehingga terjadi perubahan komposisi. Tidak merubah komposisi air dan tidak merubah komposisi nitrogen. Sehingga proporsi CO2 terhadap O2 meningkat saat oksigen di alveoli berdifusi ke kapiler. Dan CO2 berdifusi dari kapiler ke alveoli. Ini yang merupakan. Terus bagaimana kita meningkatkan kadar oksigen yang masuk ke darah, ke tubuh kita? Caranya tentunya adalah dengan meningkatkan PaO2. Tapi bagaimana caranya meningkatkan PaO2? Kita beri tambahan oksigen. Oksigen yang awalnya udara bebas hanya 21%, itu kita tingkatkan mulai dari dengan asal kanul, simple mass, dan sebagainya. Nah, kalau gitu, kalau memang komposisi alveoli tetap, tekanan alveoli tetap, yang berkurang apa? Yang berkurang adalah nitrogen. Makanya itu, kami anestesi sebelum melakukan intubasi pada kasus-kasus yang mau operasi, kita melakukan istilahnya adalah mekanisme preoksigenasi. Jadi kita memberikan oksigen 100% selama 5 menit. Tujuannya apa? Untuk menguras gas nitrogen ini agar kadar oksigennya naik. Diperlukan untuk apa? Agar pada saat pasien apnu tidak bernafas, alveoli atau kantong udara ini penuh dengan oksigen sehingga masih memberikan kesempatan kita untuk tidak terjadi hipoksia pada saat pasien tidak bernafas saat kita melakukan tindakan intubasi. Jadi ini adalah salah satu langkah preventif dengan mengurangi proporsi nitrogen. Ya, mengurangi proporsi nitrogen dengan meningkatkan kadar FiO2. Jadi oksigen masuk dipengaruhi oleh tekanan alveoli oksigen dipengaruhi oleh kadar oksigennya, kadar CO2, tekanan alveoli CO2, tekanan alveolar. Kalau alveolarnya kecil kayak ada penyakit dan sebagainya sehingga jumlah alveolinya sedikit, otomatis kadar oksigennya masuk sedikit. Juga ventilasi keluar masuk. Jadi meskipun oksigen sudah masuk difusi, kalau tidak ada ventilasi, pertukaran udara, otomatis kadar oksigennya juga sedikit. Jadi, PaO2 bisa ditingkatkan dengan jalan apa? Tentunya dengan menaikkan oksigen yang diinspirasi, FiO2, kadar oksigen inspirasi.
Juga meningkatkan menit volume. Kenapa? Karena menit volume itu bisa menguras tekanan CO2. Sehingga kalau CO2-nya berkurang, sehingga proporsi oksigen di alveoli menjadi lebih tinggi. Sehingga mempermudah oksigen masuk untuk berdifusi ke paru. Juga kita kembangkan balonnya, tekanan alveoli kita naikkan dengan PIP, positive and expiration pressure, yang biasa kita lakukan pada ventilator. Tapi nanti kalau kita membahas dengan high tensi, itu juga ada efektif, meskipun tidak se-efektif dengan mechanical ventilator atau ventilator. Eliminasi CO2. Jadi oksigen masuk, CO2, respirasi salah satu fungsinya adalah mengeliminasi CO2. Mengeliminasi CO2 ditentukan oleh apa? Ventilasi alveolar. Apa itu ventilasi alveolar? Kita tahu menit volume atau menit volume adalah tidal volume dikali rate nafas. Nah, menit volume ini dikurangi dead space itu adalah ventilasi alveolar. Dead space ada dua. Pertama adalah dead space yang tetap, yaitu dead space anatomi. Apa itu? Contohnya mulut, trakea, bronkus. Itu adalah dead space anatomi. Namun juga ingat, ada dead space fisiologis. Apa itu? Dead space fisiologis ini karena dipengaruhi oleh keseimbangan ventilasi dan perfusi, yaitu V dan H. V itu lambang dari ventilasi, H adalah lambang dari perfusi. Jadi V dan H tidak sama dengan satu. Ventilasi pada alveoli yang tidak ada aliran darah itu sama seperti pertukaran udara yang di trakea atau mulut, tidak ada difusi, sehingga itu kita sebut dead space. Cuman karena lokasinya berada di alveoli, sehingga itu kita sebut dead space fisiologi, karena tidak ada aliran darah. Ini meningkatkan dead space fisiologi. Terjadi pada apa? Bisa trombus, ada gangguan aliran darah. Nah, ini gambar dari anatomi trakea, bronkus, dan sebagainya sampai bronkus. Dead space anatomis itu adalah sampai zona ini. Ini sudah mulai ada difusi oksigen sehingga kita tidak menyebut. Tapi bila ada gangguan perfusi juga bisa terjadi dead space. Karena namanya dead space fisiologis. Secara umum, dead space anatomis atau dead space umum pada orang dengan tidal volume kurang lebih 500 itu kurang lebih sekitar 150 mili. Ya. Tapi ingat, di sini berarti sisanya apa? Apakah 350 alveoli? Tapi ingat, ini kan juga ada udara, kan udara bebas, bukan oksigen toh. Oksigen hanya 21%. Ya. Belum ada dead space fisiologis. Nah, jadi kita tahu bahwa ini trakea, ini anggap aja alveoli sehat, normal, di mana ada pertukaran udara ventilasi. Ini adalah dead space anatomi. Udara yang di sini ada difusi karena pembuluh darahnya ini, dua ini, baik ya. Sehingga ada fisiologi, sehingga ada keseimbangan, keseimbangannya kurang lebih satu, sehingga ada masalah. Namun pada yang alveoli tidak ada perfusi, meskipun di sini ada udara, tidak ada difusi. Karena tidak ada difusi, kita nyebut terjadinya tidak ada pertukaran udara, kita sebut sebagai dead space fisiologis atau alveolar dead space, nama lainnya. Ingat, ini anatomi alveolar dead space. Juga ada dead space instrumen pada kasus pasien dengan alat bantu nafas. Contohnya adalah dead space instrumen adalah intubasi. Ini ETT, ini termasuk dead space. Sampai mana? Sampai, nah tadi kan syaratnya kan dead space itu adalah tidak ada pertukaran oksigen dan CO2 atau inspirasi dan ekspirasi. Di sini nggak ada, tapi di sini ada. Nah, dead space di sini itu hanya sampai sini, karena di sini ada pertukaran udara inspirasi dan ekspirasi. Jadi dead space itu dihitung, dead space instrumen dihitung dari sini sampai sampai alatnya habis. Begitu juga yang model seperti ini, dihitung dari sini sampai alatnya habis. Jadi alveolar unit volume dipengaruhi oleh frekuensi nafas, tidal volume, dan dead space. Baik dead space anatomi, instrumen,
ataupun dead space fisiologis. Juga dipengaruhi oleh keseimbangan ventilasi dan perfusi P dan His equation. Kalau bila ada ketidakseimbangan kita sebut mismatch. Contoh, pada kondisi normal, ventilasi normal dari eh, jalan nafas sampai ke alveoli, pembuluh darah yang tidak ada masalah, itu akan bertukar, terjadi difusi di kedua ini, sehingga akhirnya keluar dari alveoli itu adalah oxygenated arterial blood atau pembuluh darah arteri yang penuh dengan oksigen. Dan ini ada penggabung dari banyak alveoli kumpul jadi satu, keluar menjadi arteri vena pulmonalis. Nah, ketidakseimbangan itu bisa terjadi pada contoh adanya masalah di perfusinya, ada inimitasi, ada inflamasi, sehingga alveoli seperti bisa edem paru, fibrotik, alveolinya tidak bisa melakukan difusi dan sebagainya, sehingga pembuluh darah yang di sini tetap tidak banyak bisa menyerap oksigen atau oksigen tidak banyak berdifusi. Tapi pada alveoli yang sehat kan paru rusak kan nggak semuanya rusak ya, pasti ada alveoli yang tetap sehat. Ada yang tetap sehat ya tetap normal. Namun kenyataan pada akhirnya hasil akhirnya itu adalah karena memang menjadi satu, menjadi tetap kondisi perfusi yang belek sehingga terjadi mismatch ventilation perfusion mismatch. Nah, kondisi ini bisa terjadi pada apa? Pada kelainan jantung seperti VSD, ASD di mana terjadi aliran darah dari darah jantung kanan ke darah jantung kiri yang langsung nggak lewat paru. Aliran darahnya itu tidak langsung lewat paru, langsung di sini. Malah menyebabkan hipoksia, terutama pada pasien anak-anak yang dengan kelainan kongenital. Sampai di sini adalah tentang fisiologi pernafasan. Materi berikutnya adalah gagal nafas akut respiratory yang terdiri dari definisi dan patofisiologinya. Demikian chapter 1 dari topik respirasi materi ini. Sampai ketemu lagi pada chapter berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.